Banyak orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kebaikan dan kesetiaan dalam ibadah terhadap Tuhan. Tetapi jika tidak pernah benar-benar melatih untuk mematikan segala dosa yang ada di dalam diri sendiri dan memilih untuk hidup di dalam kemunafikan, maka mungkin saja dia bisa tetap beribadah dan melayani Tuhan, tetapi sebenarnya dia hanya sedang melayani dan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Shalom, puji nama Tuhan, kembali berjumpa bersama saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting. Dalam channel ini senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Di hari ini kita boleh merenungkan dalam Alkitab kita dari pembacaan dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya ke-7a sampai ayatnya ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat dan hamba Tuhan diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini, agar berwaspada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pengajaran atau ajaran yang sesat yang menyusup ke dalam persekutuan umat Allah. Kata latihan diambil dari bidang olahraga yang sangat populer pada masa pelayanan Timotius, yang dimana para atlet tentu akan giat dan bertekun dalam berlatih menjelang pertandingan yang ada. Demikian juga dengan jemaat dan hamba Tuhan masa kini. Latihlah beribadah. Makna dari kata ibadah pada ayat-ayat ini lebih merujuk pada cara hidup yang mencirikan kehidupan Kristen sejati. Tidak hanya pada yang dilakukan di dalam tempat ibadah, tetapi juga terlebih khusus dalam pertumbuhan rohani dalam hati seorang pengikut Kristus yang sejati. Beribadah di sini berarti menyatakan hormat dan kasih akan Allah sebagai wujud dari ketaatan seseorang kepada Allah. Latihlah dirimu beribadah artinya pikiran untuk selalu menjalankan ibadah, karena jika hanya memikirkan latihan secara badani saja, itu hanya terbatas gunanya atau hanya berguna untuk waktu yang singkat. Dalam pelayanannya, Timotius dan jemaat diperhadapkan dengan ajaran yang sesat yang menekankan untuk berpaling terhadap beberapa jenis, bahkan menekankan hidup melajang atau tidak boleh menikah, yang kita bisa baca di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Melalui suratnya kepada Timotius, Paulus mau mengarahkan jemaat yang ingin saleh agar melatih diri beribadah, dan dibutuhkan suatu latihan yang tetap dan terus-menerus, karena latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani hanya berguna untuk waktu yang singkat saja, pantang makan dan tidak menikah, serta perbuatan-perbuatan serupa itu walaupun baik sebagai tindakan mati raga dan penyangkalan diri, namun hanya sedikit gunanya untuk kita. Perbuatan-perbuatan itu tidak banyak berpengaruh. Apa gunanya kita menahan diri untuk terlihat baik di hadapan sesama kita, tetapi kita tidak pernah mati terhadap dosa yang kita lakukan? Sebagaimana perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ayat ke-27, kamu sama seperti kuburan
yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebenarnya dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Banyak orang berlomba-lomba dalam menunjukkan kebaikan dan kesetiaan dalam ibadah terhadap Tuhan. Tetapi jika tidak pernah benar-benar melatih untuk mematikan segala dosa yang ada di dalam diri sendiri dan memilih untuk hidup di dalam kemunafikan, maka mungkin saja dia bisa tetap beribadah dan melayani Tuhan, tetapi sebenarnya dia hanya sedang melayani dan mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.